Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Seluruh pengurus yang kami hormati, orang tua kami yang kami sayangi, kami muliakan karena Allah, sahabat sebaya, ibu dan bapa yang tak bisa disebutkan satu persatu, adik-adik kami, tamu Allah sidang jemaah maghrib rahimakumullah, insyaallah senantiasa dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ibu dan bapa rahimakumullah kajian kita malam ini pada hadis nomor urut yang ke-16, masih dalam bab keutamaan zakat dan sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal 'aida fi shadaqatihi, sesungguhnya kata Nabi, orang yang membatalkan sedekahnya, membatalkan wakafnya, membatalkan zakatnya, membatalkan nazarnya, sudah dia janjikan untuk dikeluarkan, lalu ibu dan bapa rahimakumullah dia batalkan karena kepentingan syahwat dan dunianya. Nabi SAW, ibu dan bapa keras memberikan contoh, kal kalbi ya'udu fi qai'ihi, kata Nabi SAW, sama halnya dia itu dengan seekor anjing yang memakan muntahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ibu dan bapak rahimakumullah, dalam hidup ini selalu kita mendengarkan orang menjanjikan sesuatu. Pak Ustaz, iko ambo menjual tanah Pak Ustaz. Kalau laku tanah ko, jangan ditanya oleh Pak Ustaz. Paling tidak berdua ko pegawai masjid ko ambo umrohkan. Kata kawan, sebelum tanah laku, sebelum tanah laku, lah laku tanah kok sanyap je kawan ko. Lah laku tanah kok sanyap. Seperti orang lupa dia, seolah-olah tak ingat lagi. Bukan dia tak ingat, dia itu ibu dan bapa rahimakumullah melupa-lupakan, sengaja membatalkan. Mengapa demikian? Satu niat umrah paling tidak hari ini paling murah 23 juta. Paling mahal anggaplah 38 juta. Tengah-tengah harganya 30-31 juta. Tergantung travel dan tergantung pelayanan. Dikali dia 31 juta dikali 2 62 juta juga tu duit, kata dia. Sakit kepala kawan tu memikirkan 62 juta. Barulah berubah perkataan. Nyo sabanakan macam iko Pak Ustaz. Dulu tu kan terucapkan macam itu andai-andai. Dulu tak ada andai-andai. Jangan-jangan karena doa ibu tulah, jangan-jangan karena doa bapak tulah, jangan-jangan karena doa ustaz tulah tanah dia laku. Jadi kalau sudah menjanjikan sesuatu maka dia menjadi hutang. Bapak ibu saya ingatkan betul, kalau takkan sanggup memenuhi sesuatu jangan berjanji. Kita ni tak disuruh bernazar, kita ni tak disuruh mengungkapkan sebuah janji yang janji itu memberatkan badan. Saya banyaklah jemaah, ibu dan bapa rahimakumullah, sahabat-sahabat saya, kalaulah buya lulus sampai ke ujung nanti, kami bernazar satu hari puasa. Mak saya bilang, saya yang maju orang bernazar, saya bilang pokoknya jangan kalian terbeban. Jangan kalian terbeban. Tengok wajah saya ni, wajah terbeban apa tidak? Saya saja tak terbeban, jangan pula orang lain terbeban. Ibu dan bapak rahimakumullah, kalau hasil ni baik Pak Ustaz, kami bernazar. Menangis kami ni Pak Ustaz. Bernazar tu bukan tak boleh, tapi bernazar tu pikir-pikir, pelita hati. Kalau tak sanggup jangan bernazar. Ini nazar tak tanggung-tanggung. Kalau lulus anakku pegawai negeri, kata dia, seluruh keramik masjid dalam luar saya yang mengkeramik semuanya. Pas lulus anaknya, duit tak ada. Oh, mulailah beralasan, sebenarnya kan macam Miko Pak Ustaz.
Kalau tak sanggup untuk membuat dan memenuhi janji, jangan berjanji-janji. Dia kalau sudah terucapkan menjadi hutang. Hutang kepada manusia saja payah dibayar, apalagi hutang kepada Allah. Jangan membuat-buat hutang kepada Allah. Jadi saya berpesan betul ini kepada ibu dan bapak, jangan membuat-buat hutang kepada Allah. Saya Pak Ustaz, kalaulah suami saya ni sehat Pak Ustaz, saya berpuasa 7 hari berturut-turut, dan seharilah pucik muka ibu, tak apa lagi 7 hari berturut-turut. Jadi kalau tidak disuruh, jangan dibuat-buat. Kalau seandainya pun ia, bernazarlah yang mampu di badan, yang mampu di akal, yang mampu di duit, yang mampu di daya, yang mampu di tenaga. Kalau tak mampu, dia menjadi hutang. Ketika hutang mesti dibayar, tak dibayar, Nabi marah. Marah Nabi SAW. Mengapa demikian? Dah terharap-haraplah ustaz yang tinggal di masjid. Alhamdulillah ya Pak, laku tanahnya. Itulah ambo sebanarnya. Sebanar kawan lah gambung paruik dia berdoa. Jadi jangan kita ni menjanjikan sesuatu, ibu dan bapa rahimakumullah, kalau takkan mampu memenuhi. Orang banyak pula bilang, Pak Ustaz kan tak ada bayar apa-apa. Nanti kalau Pak Ustaz jadi, mestinya nanti kami dapat ini dapat itu. Tak ada janji apa-apa. Kalau kalian pilih, alhamdulillah. Kalau tak kalian pilih, itu pun hak pribadi. Tapi kemudian ibu dan bapak rahimakumullah, ingat, urusan jabatan itu urusan amanah. Urusan jabatan itu bukan urusan pekerjaan. Mengambil sesuatu peluang pekerjaan berat, ini berat. Memikul lidah orang banyak, itu berat ibu dan bapak rahimakumullah. Maka bisa saja kita menjalankan amanah, itu sudah baik. Jangan dikasih beban-beban, akan begini, akan begitu, akan begini, akan begitu, akan begini. Lalu orang ini menjanjikan, ya saya akan menjanji, akan begini, akan begitu. Itu hutang. Sedangkan yang terucap bisa menjadi hutang, apalagi kemudian di depan orang banyak kita berikrar. Mas Haji kok, kata dia, saya nyumbang 50 juta. Rupanya setelah jadi tak ada sumbangan 50 juta. Itu menjadi hutang. Lalu dia batalkan. Mungkin pengurus masjid tidak meminta, Pak RW, Pak RT tidak menagih, ketua pembangunan memang tidak lagi menyebut-nyebut. Sudahlah, kita lupakan saja, kata mereka. Tapi Allah tak pernah melupakan. Setiap hutang yang terucap lalu dibatalkan, sodakohkah namanya, zakatkah namanya, wakafkah namanya, hadiahkah namanya, hibahkah namanya, seluruh yang dibatalkan tanpa sesuatu asbab syar'i, maka itu kal kalbi, seperti anjing kata Nabi, ya'udu qai'ihi, yang memakan muntahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kita ni jangan seperti makhluk yang satu itu, yang udu, yang memakan fi qai'i, memakan muntahnya. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Man atahu Allahu malan, siapa kata Nabi SAW yang diberikan kepada dia harta. Jadi bapak ibu kalau dapat harta, bapak ibu beruntung. Kenapa beruntung Pak Ustaz? Bapak ibu tu dipilih. Ada orang berangkat pagi, pulang malam, tunggang langgang, peres keringat, tak dapat harta yang dicari. Kita kadang-kadang sekali teken duit, sekali teken duit, sekali teken duit, sekali menyodok sawit duit, sekali menyodok sawit duit, sekali menyodok sawit duit. Ada pula orang asal bocor ban benen orang duit, asal bocor ban benen orang duit. Orang dapat musibah, dia dapat duit. Ada pula orang asal orang sakit dia dapat duit, asal orang sakit dia dapat duit. Macam mana juga lagi, orang dapat musibah dapat keuntungan bapak. Macam mana juga sayang Allah Ta'ala kepada ibu dan bapak lagi. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, orang bekerja, ibu-ibu, bapak-bapak, mohon maaf saya, yang polisi, yang PNS, yang tentara, yang jaksa, yang hakim, saya ingatkan, orang memupu ni apa bahasa Indonesianya? Apa bahasa Indonesia memupu? Pokok memupu lah lebih kurang enak. Orang memupuh mencari duit, tak dapat duit. Awak berbaju seragam cantik, pergi ke kantor pakai mobil mewah, duit banyak, rumah mewah, macam mana juga Allah sayang kepada kita lagi. Betul tak? Terdiam pula nampaknya. Betul apa tidak? Jadi sayanglah Allah kepada kita ni, termasuklah kepada sebahagian besar jemaah ni. Sayang Allah, baik yang mendengarkan ceramah ini secara langsung
maupun yang tidak mendengarkan secara langsung, yang baik mendengarkan secara offline maupun yang mendengarkan ceramah secara media sosial yang tersedia oleh Masjid Ar-Rahim. Ibu dan bapak rahimakumullah, banyaklah kasih sayang Allah Ta'ala ni kepada kita. Begitu banyak Allah Ta'ala memberikan harta. Orang mati-matian tak dapat, kita tak perlu mati-matian dapat. Lalu ini yang perlu diingat. Falam yu'addi zakatahu, lalu dia tidak membayar zakatnya. Ini ingat-ingat nih. Sebelum saya lanjut nih ayahanda, koma dulu situ. Saya ingin menyampaikan ke ibu dan bapak warning, peringatan. Apa itu Pak Ustaz? Pastikan kapan terakhir kali ibu dan bapak membayar zakat. Jangan nanti kaji ini masuk ke dalam relung jiwa tapi zakat tak dibuat. Ambo sebenarnya kalau mendengar kaji Ustaz Edi Azhar itu memang agak meramang bulu kudu ambo. Tapi lihat apa zakat? Itulah masalahnya, ambo bukan tak nama berzakat. Apalah gunanya meramang-meramang bulu kudu? Ndak usah meramang-meramang bulu kudu apa, yang penting zakat apa bayi. Ya bang, apalah jamaah kadang-kadang begitu. Ambo kalau mendengar Ustaz Edi Azhar tu ceramah meramang bulu kudu ambo. Memang kalau mendengarnya ceramah iyo kesado yang dikecekkan niyo tu. Awak kira kan diamalkannya kaji awak. Tu lebih baik zakatnya. Anyong gi ko Pak Ustaz kalau masalah zakat ko Pak Ustaz. Untuk apa meramang-meramang? Biarlah ndak meramang, yang penting zakat dibayar. Biarlah ndak masuk mana kaji itu, yang penting masa zakat wajib dibayar, bayar. Jangan ditunda-tunda. Itu duit bukan duit ibu, itu duitnya asnaf yang 8. Jangan ibu kira itu duit ibu. Kan dah sering kita sampaikan, setiap dalam angka 524. Ini kalau hitung lama nih, hitung lama 524 kilo gabah. Kalaulah dikali 10.000, 5.240.000. Di angka 5.240.000 penghasilan gaji bruto kotor, maka 131.000-nya mesti dibagikan kepada asnaf yang 8. Ini ujungnya pun tidak rusak. Ujungnya 240.000, yang mesti dibayar hanya 131.000. Berapa 131.000 itu Pak Ustaz? Sekali duduk makan sate padeh. Tak banyak Allah Ta'ala minta. Cuman kalau isi mohon maaf, kalau isi kepala kita ni duit ke duit, itu 131.000 itu lebar nampaknya. Karena kalau jiwa ini sudah isinya duit, maka jangankan 131.000, 31.000 itu lebar nampaknya. Untuk dia yang 5 juta lebih tak dia hitung. Untuk orang yang 131.000 itu menyesak dada dan jiwa dibuatnya menghitung. Maka pastikan bapak ibu ini membayar zakat. Jangan sampai tak membayar zakat. Karena zakat ini amal ibadah yang tidak sanggup semua orang solat mengerjakannya. Banyak orang solatnya tak pernah tinggal, tapi zakatnya tinggal. Puasa sunat Senin Kamis laju, tapi berzakat tidak. Kalau urusan tahajud dia jagonya, berzakat tidak. Berzakat ini satu-satunya ayat yang selalu mendampingi perintah solat itu adalah perintah membayar zakat. Aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah solat dan bayarlah zakat. Jadi bila harta dapat Pak Ustaz, kita tak bayar zakat, macam mana tu sanksinya? Musilalahu maluhu yaumal qiyamati. Maka diumpamakan kata Nabi, hartanya itu nanti di hari kiamat. Syuja'an aqra'alahu zabibatani yutawwaquhu yaumal qiyamati. Akan diumpamakan harta bendanya itu bagaikan seekor ular besar, yang mana ular besar itu bermata satu, zabibatani lidahnya dua. Yutawwaquhu yaumal qiyamah, akan digantungkan kepada dia nanti di hari kiamat. Summa ya'khudhu bilihzimataihi, yakni bisyidqaihi. Lalu ular tadi mencengkeram erat, menggulung erat, menarik erat leher dia dan rahang dia,
Summa yaqul, lalu ular itu berkata. Apa kata ular itu? Ana maluka, ana kanzuka, summa tala, akulah hartamu, akulah segala pusakamu, summa tala, lalu engkau hanya menyimpannya. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, disimpan. Ingat, harta bapak yang sebenarnya itu satu yang bapak makan, yang bapak minum. Itu harta bapak. Makanya kepada bapak ibu saya ingatkan, selagi mau makan, selera itu makan. Jangan ditahan-tahan selera. Ini mau beli sate aja lama betul mikir, beli enggak. Jangan lama betul mikir. Akan datang masanya bapak mau penyakit banyak. Bapak mau duit tak ada. Maka selagi duit ada, selera makan ada, makan. Selagi mau dia minum, minum. Selagi mau dia berjalan, berjalan. Jangan bapak simpan duit. Ya bu? Oh ibu. Ada ini pula nampaknya ini. Yang kedua, harta kita sebenarnya itu selain yang kita makan, yang kita pakai. Patut membeli kain, beli. Patut beli mobil, beli. Jangan dipaksakan. Kalau tak ada duit beli mobil, pakai motor, tak ada masalah. Tapi kalau sanggup pakai mobil, jangan paksakan pakai motor. Kita berhemat-hemat Pak Ustaz. Jangan dipaksakan. Karena duit banyakmu itu belum tentu selama-lamanya milikmu. Tapi yang paling penting, bukan yang dimakan, bukan yang diminum. Yang dimakan itu busuk, yang diminum itu busuk, yang dipakai itu lapuk. Apa yang ditabungkan Ustaz? Yang ditabungkan itu jadi rebutan. Mati kita hari ini, duit bapak 2,6 miliar dimiliki oleh ibu dan suami barunya. Barulah gak tegang bapak sikit kan? Ingat tuh. Jadi dihabiskan semua Pak Ustaz. Jangan dihabiskan semua. Masanya patut dimakan, makan. Masanya patut diminum, minum. Masanya patut dipakai, pakai. Tapi yang terakhir yang paling penting, pastikan harta itu menjadi penolong badan setelah kita mati. Maka pastikan zakat kita macam mana, sedekah kita macam mana, wakaf kita macam mana, harta yang bisa kita bawa mati nanti di hadapan Allah macam mana. Kain basah dibawa mandi, sehabis mandi dibawa pulang, amal ibadah dibawa mati, harta dan emas dibagi orang. Jadi harta dan emas itu dibagi orang. Bahkan ada kawan saya dibuatnya, kain basah dibawa mandi, sehabis mandi dibawa pulang, amal ibadah dibawa mati, suami yang tinggal. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, ingat, pastikan harta itu menjadi penolong badan. Yang kita tabungkan jadi rebutan, yang kita infakkan itulah sebenar-benar tabungan. Maka ketika harta hanya menjadi simpanan, datang dia berupa ular, matanya satu, lidahnya dua, sangatlah ia besar, nampak sangarnya, nampak marahnya, merah matanya memandang kita, lalu dililitnya batang leher kita, diremukkannya geraham kita, lalu dia berkata, ana maluka, aku hartamu, ana kanzuka, akulah segala pusaka-pusakamu selama ini. Summa tala, tapi engkau hanya menyimpannya saja. Maka bapak ibu yang punya duit, saya ingatkan, waspadalah. Saya ingatkan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih. Dan janganlah kalian mengira, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladziina yabkhalun, orang-orang yang bakhil itu, bima atahumullahu min fadlih, terhadap apa yang diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, huwa khairal lahum, itu baik buat mereka. Tak baik. Kadang-kadang kan kalau ada orang mencari sumbangan, Pak, maukah Bapak ikut 1 meter nilainya 700.000. Yang kita cari ini 25 meter untuk perluasan tanah masjid, ingin rencananya untuk parkir.
Apa kata bapak itu? Saya bukan tidak mau, kalaulah lapang hidup saya ini mungkin saya yang paling banyak turun. Jangan menunggu lapang, Pak. Karena menunggu bapak lapang itu tanggal berapa rencananya? Orang tuh kalau masalah duit tuh tak ada lapangnya. Kalau berjalan nak menggaya orang, menengokkan lapangi duit. Kalau membeli oto nak menengokkan lapangi duit. Kalau membuat rumah nak menengokkan lapangi duit. Tapi kalau mengaluan piti nak menengokkan susah duit. Ambo sebenarnya Pak Ustaz bukan tak namuh ambo magi Pak Ustaz, tapi tapi itulah masalahnya Pak. Itulah masalah. Tapi itulah masalah. Jadi kalau hidup ni masih bertapi dia, itulah masalah kita. Karena bertapi itulah masalah. Kalau tak bertapi dia tak masalah. Maka mumpung harta itu masih bapak menentukan, masih ibu yang menentukan, pastikan ini harta sisihkan sebahagian. Besok kalau aku mati, sebahagian harta ini mesti menjadi penolong diriku. Kalian, ini ada seorang ibu-ibu di salah satu daerah Sukajadi. Pastikan kata dia, kalau emak mati, rumah-rumah ni ambil semua oleh kalian. Tapi rumah yang satu ni, siapa yang tinggal di masjid, suruh tinggal di sini. Cukup dia bayar listrik, cukup dia bayar keperluan yang sifatnya sehari-hari. Tapi tak boleh kalian ambil sewanya. Jadi mak, enak bana hidupnya mak. Tak ada enak-enak. Ikut rumah-rumah aden. Wa ang pulun mengatur. Ang ni rumah pun tak. Ni mak aja banyak cakap ang. Begitu ibu tu. Jadi macam mana mak sampai berapa lama inyo tinggal di rumah kau mak tanpa sewa? Sampai berapa lama pun inyo masih menjadi pengurus masjid, berapa lama pun inyo masih menjadi imam masjid, berapa lama pun inyo masih menjadi guru MDA, maka inyo tinggal di siko, indak boleh kalian ambil sewanya, maka selama sewa tu ndak kalian ambil, itulah gaji amak tiap bulan. Nanti kalau amak telah mati, itu baru betul. Iko belum mati, rumah kau jangan dijual-jual. Untuk siapa mak? Pokok jangan dijual-jual. Untuk siapa mak? Pokok besok siapa kalian nan susah tinggal di siko. Kini nan susah nan nomor ampe. Rupanya 10 tahun kemudian yang paling kaya nan nomor ampe. Rumah lah tarehab. Rupanya yang paling miskin 10 tahun kemudian nan nomor 2. Nan punya rumah kau nan nomor 2 atau nomor ampe. Kan kacau dunia persilatan. Ini terjadi Pak, tak jauh dari tempat kita nih, tak jauh dari Masjid Rahim nih. Menangis ibu tu cerita kepada saya ba'da pengajian asar. Itulah Pak Ustaz, dulu mak ni kan menyampaikan, ayah menyampaikan, rumah ni jangan dijual. Pokoknya siapa kalian yang susah tinggal di rumah iko. Kebetulan Pak Ustaz ambolah yang paling susah, ambo tinggallah di rumah iko Pak Ustaz. Dulu abang-abang kau ndak ada berbunyi cik pun Pak Ustaz. Nan pertama kayo, nan kedua kayo, nan ketiga kayo. Tapi 20 tahun kemudian anak-anakku ada yang dokter, anak-anakku ada yang PNS, anak-anakku berhasil Pak Ustaz. Rumah yang awalnya buruk direhab, 2 lantai lah sudah. Di atas lantai 2 jadi rumah kos, di bawah rumah tempat tinggal. Apa yang terjadi? Rupanya abang paling tuanya balik pulang ke rumah, abang kedua balik pulang ke rumah, abang ketiga, ketiga-tiganya balik pulang ke rumah. Dalam masalah yang berbeda-beda. Sehari Pak tagih makan, 2 hari tagih makan, 3 hari dah mulai sasak angok. Sepekan apatah lagi, sebulan jangan ditanya, 2 bulan hati merutuk-rutuk. Akhirnya tersebutkan, kalau macam iko kok berapa lama bang? Sampai berapa lama abang tinggal di situ? Kata abang-abangnya, ini rumah emak kami yang punya. Rumah emak tu yang mana? Rumah emak tu kami rehab seluruhnya. Anak-anakku yang merehab rumah ni, aku pun makan di rumah ni bukan kena duitku, bukan kena duit suamiku. Ini rumah memang dibangun oleh anak-anakku, tapi makanku di rumah ni ditanggung semuanya oleh anak-anakku. Jadi kalau abang selama-lamanya tinggal di sini, anak-anakku tak ridho. Kata abang-abangnya sederhana saja, kalau memang anak-anakmu tak ridho, ya sudah, pergilah kalian pindah. Rumah ini, tanah ini tetap adalah tanah emak kami. Emak kami berkata, yang susah tinggal di sini. Ya rumah emak itu kanlah kami perbaiki. Kalau memang ini rumahmu, tanahnya kan tanah emak kami. Bawalah rumahmu, tinggalkan tanah emak kami. Ini terjadi ibu dan bapak.
Maka hati-hati membuat wasiat. Jangan cenderung kepada salah satu anak kalau nanti tidak bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ibu dan bapak rahimakumullah. Huwa syarrul lahum, yang pelit itu buruk untuk mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Sayutawwaquna ma bakhilu bih, akan dikalungkan harta benda itu kepada orang-orang yang bakhil itu yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Walillahi mirasus samawati wal ard, dan cukuplah bagi Allah, miliknya adalah segala langit dan bumi. Jadi Allah Ta'ala ni tidak butuh dengan zakat kita. Kita ni yang butuh dengan zakat kita. Kita yang butuh dengan segala infak sodakoh kita. Siapa yang berbuat baik, perbuatan baik itu kembali kepada dia. Jadi siapa yang menolong agama Allah, perbuatan menolong agama Allah itu kembali kepada dia. Jadi kita berzakat, bersodakoh itu sedang dalam proses menolong badan sendiri. Kita lanjutkan. Ma mana'akumuz zakata illa batalahumullahu bis-sinin. Siapa suatu kaum yang menolak membayar zakat, illa batalahumullah, kecuali Allah Ta'ala akan menimpakan kepada mereka bis-sinin, paceklik, musim kemarau. Jadi kalau zakat tak lancar, maka air ditahan, hujan ditahan, akhirnya terjadi kemarau. Jadi kalau di sebuah kampung terjadi kemarau, hujan tak turun-turun, salah satu yang mesti dievaluasi adalah zakat bayar apa tidak. Ibu dan bapak mungkin masih ingat, beberapa tahun yang lalu datang musim asap. Ketika datang musim asap, di mana-mana orang membuat solat sunat istisqa, solat sunat minta hujan. Anehnya hujan tak turun-turun. Saya kebetulan bisa lepas landas ibu dan bapak menuju ke Masjidil Haram, ke Mekah waktu itu. Saya berangkat, rupanya itulah saya menemukan suatu keanehan dan keunikan tanah suci. Lebih kurang 12 apa 13 hari saya di sana, ibu dan bapak rahimakumullah. Itu yang tidak hujan paling-paling hanya 15 menit selama 12 hari itu. Hujan tak putus-putus, hujan tak putus-putus. Paling lama tak hujan hanya 15 menit. Akhirnya saya tanya, mengapa di Mekah dan Madinah sama? Terus turun hujan, turun hujan, turun hujan. Jadi kalau orang tak pernah merasakan hujan di Mekah dan Madinah, itu sebuah keajaiban kalau turun hujan. Tapi kalau bapak ibu sudah bolak-balik, kadang-kadang ada masa tertentu, sekali turun hujan tu masanya turun hujan terus. Ibu dan bapak rahimakumullah. Saya tanya, mengapa Mekah dan Madinah turun hujan terus? Kata mereka, ibu dan bapak, jawabannya luar biasa. Kami sekarang sedang menyemarakkan solat sunat istisqa. Mereka solat sunat istisqa di tempat yang jarang turunnya hujan, datang istisqa turun hujan. Kita di tempat yang sebetulnya tidak bermasalah dengan hujan, datang asap, lalu kita minta turunnya hujan, kita istisqa, tapi tidak turun-turun hujan. Mengapa kok kita berdoa tak mustajab? Mengapa mereka berdoa itu mustajab hingga terus turun hujan itu berhari-hari, ibu dan bapak rahimakumullah? Salah satunya orang berdoa tapi zakat tak bayar. Jadi bang, orang tak bayar zakat ini doanya tak mustajab. Jadi orang tak bayar zakat itu doanya tidak mustajab. Man arada an tustajaba da'watuhu wa antuk syafa kurbatuhu falyufarrij an mu'sirin. Siapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ingin doanya menjadi mustajab? Siapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ingin segala kesulitan hidupnya dilepaskan? Falyufarrij an mu'sirin, maka hendaklah dia melepaskan segala kesulitan orang lain. Kalau lepas kesulitan orang lain, maka naik doa. Kalau lepas kezaliman terhadap orang lain, tak lagi menzolimi orang lain, maka naik doa. Kalau lepas segala susah orang lain, maka segala susah badan diangkatkan. Kalau kita suka memberikan keringanan kepada orang lain, maka urusan yang ringan-ringan dari Allah kepada kita diturunkan. Kalau kita suka menolong orang lain, maka pertolongan Allah Ta'ala didatangkan. Jadi itu rumus hidup. Jadi hidup itu jangan pernah menzolimi orang, jangan pernah
menganiaya orang. Jangan pernah meninggalkan orang tanpa asbab yang halal. Setuju Bapak Ibu? Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan. La hasada illa fisnatin. Tidak boleh hasad, kata Nabi, tidak boleh cemburu. Illa fisnatain, kecuali menyangkut dua hal. Jadi menyangkut dua hal ni boleh cemburu. Jadi kalau nak cemburu, cemburulah pada dua hal. Mana cemburu yang boleh Pak Ustaz? Satu, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halkatihi fil haqq. Cemburu kepada orang yang mendapatkan harta, lalu hartanya dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cemburu yang paling hebat itu. Kita kadang-kadang cemburu menengok orang punya mobil. Awak misalnya pakai, mohon maaf ini contoh, awak pakai Avanza menengok orang pakai Alphard, cemburu. Awak pakai Kijang Kapsul, orang pakai Pajero terbaru, cemburu. Tidak perlu cemburu, biarkan itu hanya kendaraan. Cemburu kita bila kemudian hartanya itu dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa contohnya Pak Ustaz? Kalau Bapak Ibu jalan ke depan UIR sekarang, sudah dilaksanakan sholat Jumat di Masjid Al-Husna. Masjidnya megah, cantik, mewah. Saya belum masuk ke dalam, tapi dari luar saya tengok luar biasa. Karena kalau kita pernah ikut membangunkan walaupun yang kecil-kecil, tahu kita berapa dananya? Kalau sebesar itu berapa dananya? Masya Allah. Tapi ada hamba Allah yang mau duit bermiliar-miliar membangun rumah Allah. Masya Allah. Cemburu kita. Kenapa cemburu Pak Ustaz? Karena banyak orang duitnya bermiliar-miliar, isi kepalanya cuman sawit ke sawit, ruko ke ruko, tanah ke tanah. Hanya itu cuman. Tapi ada orang hari ini punya duit, lalu sebahagian duit itu dibangunkan ke masjid, dibangunkan ke MDA, dibangunkan ke TPA. Kadang duit dia tak sebanyak duit kita, tapi keberanian dia memberikan harta di jalan Allah jauh lebih banyak dibandingkan kita. Cemburulah dengan orang macam itu. Datang pula kita ke Masjid Al-Hakim Tapilawi di Padang. Kalau kita naik Masjid Al-Hakim itu, masjidnya kan tidak terlalu besar, tapi kan mewah. Karpetnya lembutnya luar biasa. Kalau orang cemburu, baru dia nginjak karpetnya, langsung akal imannya berbicara. Yang berbicara itu bukan otak dunia dia, akal iman dia. Apa kata akal iman dia? Ya Rabb, macam ini dia mempersiapkan karpet rumahmu. Kalau besok dia masuk ke dalam syurgamu, macam mana karpet di dalam istana untuk dia yang engkau bangun di dalam syurgamu. Lalu untukku macam mana ya Rabb? Nampaknya jauh selisihnya. Jangan-jangan karpet yang disediakan oleh Allah Ta'ala untuk kita di akhirat itu yang biasa-biasa saja. Sedangkan untuk orang-orang ahli sedekah ini yang spesial. Itu kalau yang berfikir akalnya iman. Tapi kalau akal dunia, sebanyak iko piti kawan ko dari mai dapat piti. Itu kalau akalnya akal dunia. Dari mai dapat piti. Ambo raso-raso mungkin ada je piti-piti lain, itu akal dunia. Jadi cemburulah menengok orang punya harta, lalu hartanya dibelanjakan di jalan Allah.
Saya diundang ceramah ke Masjid Al-Mukhlisin di depan makam Datuk Tabano, Uwai, Muara Uwai, Dusun Uwai, Desa Muara Uwai, Kecamatan Bangkinang. Saya nyampe di situ, rupanya masjid sudah mewah, cantik. Saya tanya tuh sama abang yang jemput, "Bang, ini apakah swadaya masyarakat semuanya?" "Oh tidak Pak Ustaz, ada beberapa orang donatur kita." "Siapa di antaranya?" "Di antaranya Pak Ustaz ada HMS." Kalau begini orang-orang kaya peduli dengan rumah Allah, tentu Allah lebih peduli akan rumahnya di dalam surga. Selain beliau Pak Ustaz, ada seorang pengusaha batu kerikil. Apa kata dia Pak Ustaz? Seluruh kebutuhan masjid terhadap batu kerikil, terhadap pasir, batu membatu, jemput ke sini berapapun banyaknya. Kalau perlu buat aku tekor, kata dia. Macam itu dia menantang. Tapi apa kata dia? Selama aku ngomong begitu, sudah banyaklah masjid datang ke sini mengambil pasir, mengambil kerikil. Tapi anehnya aku tak pernah miskin, kata dia. Kenapa demikian? Karena dia sedang bertransaksi dengan Allah. Itu kalau yang main akal iman. Kalau akal dunia, cobalah bayangkan deh Pak Ustaz. Satu truk tu barapiti. Kalau sempat sekian truk Pak Ustaz, apiti ke sadua lahir. Itu yang terbayang oleh dia. Jadi kalau punya orang-orang yang memang ibu dan bapak rahimakumullah, kali-kali harta dia adalah kali-kali akal iman, itu luar biasa. Di travel itu, saya tak sebutkan nama orangnya. Tadi saya jumpa dengan bundanya. Ada seorang perwakilan kita tak mau mengambil uang 1 sen pun juga. Saya bilang, "Bun, itu hak bunda, di travel sudah banyak, biarkan aja Bi." "Kenapa enggak diambil?" "Itu rencananya Bi disengajakan disimpan dulu, nanti kalau sudah agak banyakan, nanti tinggal bilang kepada Abi sama Pak Dirut, itu bisanya umroh berapa orang, saya ingin belajar mengumrohkan orang." Masya Allah. Padahal beliau butuh duit juga, tapi kebutuhan beliau terhadap duit kalah oleh akal-akal keimanan. Padahal kalau mau beliau, Masya Allah, terbawa pula mobil lumayan ke rumah. Tapi tak mau beliau. Kumpul nanti kalau sudah lumayan Bi, mau dihitung berapa orang yang bisa diumrohkan. Masya Allah. Tapi ada orang, jangankan mengumrohkan orang, duit banyak, mengumrohkan badan dia pun tak mau dia. Sayang Pak Ustaz, kalau 31 juta, kok kalau diputar ke galih sekian puluh untungnya ke Ustaz. Itu. Karena semuanya dihitung, hanya hitung kalkulator. Kalau modal segini, maka untung segini. Kalau modal segini, maka untung segini. Indak selamanya yang nampak tu ado Pak. Kadang yang tak nampak tu tak ado. Kadang yang tak nampak itu yang ada. Kadang yang sakete itu banyak, kadang yang banyak itu malah sakete. Makanya kata emak-emak kita zaman dulu, biarlah sakete na asale banyak, biarlah miskin na asale kayo, biarlah buruk na asale rancak, kata dia. Itu kata emak-emak kita zaman dulu. Abang dapat kalimat itu kan? Biarlah miskin asale kayo, biarlah sakete asale banyak, biarlah buruk na asale rancak. Itu kata orang-orang tua kita dahulu. Kalau orang hari ini kan payah mengajarkan ilmu, biasa sakete asal banyak. Orang kini kan ilmunya kok dapet banyak, padahal tak selamanya yang banyak itu banyak. Tak selamanya yang banyak itu banyak. Dah selesai. Itulah kaji kita malam ni. Berarti besok kita ulang lagi hadis ini. Belum selesai. Terima kasih Ibu dan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.